Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para sahabat KSI, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik sejarah panjang agama Nasrani, tersembunyi satu nama yang sangat menentukan arah dan bentuk keyakinan mereka hingga hari ini. Ia bukan murid Isa alaihi salam. Ia bukan saksi langsung dari ajaran sang Nabi. Namun, ia menjadi sosok paling berpengaruh dalam menyusun doktrin yang kini diyakini lebih dari 2 miliar manusia. Adalah Paulus atau dalam bahasa Ibrani, Saulus dari Tarsus. Saulus lahir di kota Tarsus, wilayah Romawi, yang kini berada di Turki modern. Ia berasal dari keluarga Yahudi Bani Binyamin yang taat terhadap Taurat. Dalam masa mudanya, Saulus dikenal sebagai penganut fanatik ajaran Yahudi Farisi. Ia mendalami hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel, salah satu ahli agama Yahudi paling terkemuka pada masanya. Namun, kecintaannya pada tradisi Yahudi membuatnya memusuhi kelompok kecil pengikut Nabi Isa alaihi salam yang mulai menyebarkan ajaran tauhid dan kasih sayang. Saulus memimpin penangkapan dan penganiayaan terhadap mereka. Ia menjadi salah satu musuh paling ditakuti oleh komunitas Nasrani awal. Segalanya berubah ketika ia melakukan perjalanan menuju Damaskus. Dalam tradisi Kristen, dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu, Saulus melihat cahaya menyilaukan dari langit dan mendengar suara berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiayaku?" Suara itu, menurut keyakinan mereka, berasal dari Yesus sendiri. Sejak peristiwa itu, Saulus berubah. Ia mengganti namanya menjadi Paulus dan menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Isa alaihi salam. Namun, bukan ajaran Isa yang murni yang ia sebarkan, melainkan ajaran baru yang mulai menyimpang dari risalah para nabi. Paulus mulai mengembara dari kota ke kota, Antiokhia, Galatia, Korintus, dan Roma, menyebarkan keyakinan yang tak pernah diajarkan Isa alaihi salam. Ia mengajarkan bahwa Isa bukan hanya seorang nabi, melainkan anak Tuhan. Paulus adalah sosok yang pertama kali menanamkan konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia pula yang menyebarkan ide bahwa hukum syariat telah usang, diganti dengan keselamatan datang dari iman kepada penyaliban, bukan dari ketaatan kepada hukum Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Dan lebih lanjut difirmankan Allah, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Quran Surah Maryam ayat 88 sampai 89. Paulus juga menghapus syariat, padahal Nabi Isa alaihi salam sendiri diutus untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan membatalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat." Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Ajaran Paulus tidak diterima oleh para murid asli Isa alaihi salam seperti Barnabas dan Petrus. Mereka berulang kali menentang gagasannya, bahkan memutuskan hubungan dengannya. Barnabas yang pernah mendampingi Paulus dalam dakwah akhirnya memilih berpisah karena tak sanggup melihat bagaimana ajaran nabi mereka diubah menjadi ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Meski demikian, gagasan Paulus mendapatkan sambutan luas
di wilayah-wilayah Romawi, ia menulis surat-surat panjang kepada komunitas jemaat di berbagai kota. Surat-surat inilah yang kemudian dimasukkan dalam Perjanjian Baru dan menjadi fondasi utama teologi Kristen modern. Dalam tulisannya, Paulus merumuskan beberapa konsep sentral yang hari ini menjadi inti kepercayaan Nasrani, bahwa semua manusia menanggung dosa warisan dari Adam, bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang dikirim untuk menebus dosa, bahwa penyaliban adalah jalan keselamatan, bahwa hukum syariat telah batal, dan yang menyelamatkan hanyalah iman kepada Yesus Kristus. Semuanya dibungkus dalam konsep yang disebutnya sebagai rahasia ilahi, sebuah doktrin yang tak perlu dipahami secara logis, cukup diyakini saja. Islam memandang Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi mulia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan ajaran tauhid. Isa tak pernah mengaku sebagai Tuhan, tak pernah mengajarkan penebusan dosa melalui darah, dan tak pernah menghapus syariat. Al-Quran datang sebagai pelurus, bukan pembatal. Islam tidak memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Justru Isa dimuliakan sebagai nabi yang mulia. Namun, Al-Quran menolak dengan tegas mitos penyaliban. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, serta surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paulus, seorang mantan penganiaya pengikut Isa, menjadi perancang utama agama yang kemudian dikenal sebagai Kristen. Ia tidak pernah bertemu Isa. Ia tidak pernah menerima wahyu dari langit. Tapi, lewat retorika, pengaruh, dan penyesuaian ajaran dengan kultur Romawi, ia berhasil mengubah ajaran seorang nabi menjadi sistem kepercayaan yang sangat berbeda. Apa yang ia wariskan bukanlah kelanjutan dari ajaran Nabi Isa alaihi salam, melainkan sebuah agama baru yang tidak lagi berdiri di atas landasan tauhid. Paulus bukan pelanjut risalah Isa, tapi pendiri bentuk baru dari keyakinan itu. Ia menyusun surat-surat kepada jemaat yang hari ini menjadi inti dari Perjanjian Baru. Bukan kitab wahyu, melainkan opini pribadi tentang siapa itu Yesus dan apa makna keselamatan. Melalui Paulus, ajaran tauhid yang murni dirusak dan digantikan oleh keyakinan yang bersandar pada penebusan dosa, inkarnasi Tuhan, dan iman buta tanpa syariat. Sahabat KSI yang dirahmati Allah, inilah kisah sosok yang membelokkan risalah Nabi Isa alaihi salam. Sejarah mencatat dengan jelas bahwa ajaran Paulus bukan kelanjutan wahyu, melainkan sebuah rekayasa keyakinan yang bertentangan dengan pesan seluruh nabi. Kita sebagai umat Islam dituntun untuk tetap teguh dalam kalimat tauhid, mengikuti jejak para nabi dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW yang semuanya menyeru pada satu seruan, sembahlah Allah dan jauhilah Thagut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita tak terpedaya oleh nama besar atau popularitas, tapi selalu kembali pada cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.